Video pembelajaran gaya gesek disusun oleh kelompok 10, yaitu Rafiki Sani Rahmat, Rini Agustin, dan Siti Elia Fitrianingsih. Setelah melakukan pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mampu mendeskripsikan arti gaya gesek, 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek, 3. Menganalisis jenis-jenis gaya gesek, dan yang terakhir, menghitung besarnya gaya gesek yang bekerja pada suatu benda. Pernahkah kalian melihat anak kecil yang sedang bermain sepeda? Apakah kalian tahu ketika kita bermain sepeda, terdapat fenomena fisika di dalamnya? Nah, ketika kita bermain sepeda, terjadi sebuah gaya yang disebut dengan gaya gesek. Apakah kalian tahu apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerakan suatu benda terhadap benda lainnya. Gaya ini bekerja berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Permukaan yang lebih kasar memberikan lebih banyak gaya gesekan daripada permukaan yang licin. Faktor yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika kecil luas permukaan, maka akan semakin kecil juga gaya gesek yang dihasilkan. Faktor yang ketiga, berat atau ringannya suatu benda. Gaya gesek berbanding lurus dengan berat benda. Hal ini berarti semakin berat benda yang menekan permukaan, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Gaya gesek terbagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Lantas, apa perbedaan antara keduanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja antara permukaan benda yang diam terhadap satu sama lain. Contoh dari gaya gesek statis adalah ketika kita berdiri di atas tanah. Permukaan tanah dan kaki memiliki gaya gesek yang besar. Gaya gesek statis tersebut membuat seakan-akan tanah mencengkram dan menahan kaki, sehingga kita dapat berdiri dengan tegak. Berbeda saat kita berdiri di atas lapisan es. Kaki dan permukaan lapisan es memiliki gaya gesek statis yang lebih kecil, sehingga kekuatan cengkraman lapisan es kecil. Hal ini mengakibatkan kita kerap tergelincir dan sulit berdiri tegak di atas lapisan es. Rumus dari gaya gesek statis adalah Fs sama dengan mu S dikali N. Yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada dua permukaan benda yang bergerak dan bergesekan satu sama lain. Contoh dari gaya gesek kinetis adalah bola sepak yang sedang bergulir di lapangan. Bola tersebut bergulir berkat adanya gaya gesek kinetik pada permukaan lapangan, hingga pada saat tertentu bola akan berhenti bergulir, dan ketika bola tersebut berhenti bergulir, maka gaya kinetik juga berhenti. Rumus dari gaya gesek kinetik adalah Fk sama dengan mu K dikali N. Nah, setelah kita memahami apa itu gaya gesek, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan jenis-jenis gaya gesek, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara menyelesaikan soal tentang gaya gesek. Baik, contoh soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, sejumlah gaya digunakan untuk menarik balok bermasa 5 kg dari atas meja. Jika koefisien gesekan statis antar balok dengan meja adalah 0,3, maka berapakah gaya gesek statis yang ditimbulkan? Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tersebut? Pertama, kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu, yaitu massa sebesar 5 kg dan koefisien gesek sebesar 0,3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah gaya gesek statis. Maka
Sebelum kita mencari gaya gesek statis, kita cari besar gaya normalnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Masanya kita tahu 5 kg dikali gravitasi yaitu 10, maka gaya normalnya adalah 50 Newton. Selanjutnya, kita cari gaya gesek statisnya, yaitu menggunakan rumus gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis dikali gaya normal. Koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,3 dikali gaya normal sebesar 50 Newton, maka gaya gesek statisnya adalah 15 Newton. Contoh soal selanjutnya adalah sebuah objek di atas lantai memiliki massa sebesar 60 kg. Objek itu dikenai gaya horizontal sebesar 300 Newton. Bila permukaan lantai memiliki mu sebesar 0,2, hitunglah percepatannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak penjelasan berikut ini ya. Diketahui M sama dengan 60 kg, mu sama dengan 0,2. Ditanyakan A, jawab N sama dengan M dikali G. Lalu M-nya yaitu 60 dan G-nya adalah 10. 60 dikali 10 adalah 600 Newton. Selanjutnya mencari Fs, yaitu dengan rumus Fs sama dengan mu S dikali N. Mu S-nya 0,2 dan N-nya 600. 0,2 dikali 600 adalah 120 Newton. Lalu sigma F sama dengan M dikali A. F min Fs sama dengan M dikali A. 300 min 120 sama dengan 60 dikali A. A sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3M per S kuadrat. Itulah tadi penjelasan mengenai gaya gesek. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.